Pembuat sup dari Correggio. Julukan itu amat familiar di Italia. Siapakah dia, dan sup apakah yang dibuatnya? Simak video ini sampai tuntas. Di tahun 1894, lahirlah seorang bayi perempuan, Leonarda Cianciulli di Montella, Italia. Masa kanak-kanaknya dilalui seperti halnya dengan anak-anak seusianya, tidak ada yang spesial. Tapi hal itu akan berubah setelah ia menikah, yang mana pernikahannya tak direstui, dan bahkan dikutuk oleh ibunya. Hal itu membuat Leonarda Cianciulli depresi dan mencoba untuk mengakhiri hidupnya sebanyak 2 kali. Leonarda Cianciulli tumbuh dengan kepercayaan yang erat dengan dunia mistik, bahkan ia sering menggunakan cara-cara mistis dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapinya. Pada tahun 1817, ia menikahi Rafael Pansardi. Tapi pernikahan ini tak membuahkan kebahagiaan. Setelah menikah, beban hidupnya makin berat, dan mereka sering berpindah-pindah. Dari pernikahan itu, ia memiliki 4 orang anak, dari 17 kali kehamilannya. Ia sering keguguran, membuat ia makin yakin, bahwa kutukan ibunya selalu menyertai kehidupannya. Sehingga ketika Giuseppe, anak lelaki kesayangannya, harus melaksanakan wajib militer. Karena waktu itu sedang dalam suasana Perang Dunia Kedua, Leonarda Cianciulli melakukan ritual ilmu hitam, yaitu berupa pengorbanan darah manusia. Itu ia lakukan agar anaknya selamat dalam Perang Dunia kala itu. Menurutnya itulah satu-satunya cara, agar anaknya selamat dan terbebas dari kutukan. Manusia apes yang jadi korban pertamanya adalah Faustina Seti, seorang perawan tua, yang ingin dicarikan jodoh. Kepada Faustina Seti, Leonarda Cianciulli mengatakan bahwa ia telah menemukan laki-laki yang cocok untuk Faustina. Laki-laki itu berada di luar kota, dan Leonarda mengajak Faustina untuk menemui pria itu, tapi terlebih ia meminta Faustin untuk meninggalkan surat untuk keluarganya, bahwa ia akan menikah di luar kota. Tapi yang didapati Faustin bukanlah seorang suami, tapi malah malaikat maut yang menghampirinya. Di tengah hutan yang sepi, Faustin dibekap dan dibius. Lalu dipotong-potong dan berakhir di dalam dandang. Potongan daging Faustin direbus sampai lumat menjadi bubur, lalu dibuang ke dalam septic tank, sedangkan darahnya dijadikan bahan adonan kue. Yang mana, kue resep darah manusia ini dibagikan juga kepada tetangganya. Keberingasan Leonarda terus berlanjut. Korban selanjutnya adalah Clementina Soavi, perempuan yang telah lama menganggur, dan ketika Leonarda menjanjikan pekerjaan untuknya, ia pun menyambutnya dengan sangat gembira. Modus kejahatan Leonarda pun sama seperti sebelumnya, ia menjanjikan pekerjaan di luar kota, dan sebelum berangkat Clementina Soavi pun diminta untuk meninggalkan surat untuk keluarganya. Dan riwayat Clementina Soavi pun berakhir dalam septic tank. Darahnya pun kembali dijadikan bahan adonan kue. Korban ketiganya seorang penyanyi opera, Virginia Casiopo, ia dihabisi dengan sebilah kapak. Dicincang-cincang, lalu diolah menjadi bahan kue dan sabun. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, lama-kelamaan baunya akan tercium juga. Setelah lolos dari 2 pembunuhan sebelumnya, kali ini saudara ipar Virginia Casiopo tidak percaya begitu saja dengan surat yang ditinggalkan Virginia Casiopo. Ia berusaha mencari tahu keberadaan Virginia Casiopo, dan salah seorang saksi, tetangganya mengatakan, bahwa Virginia Casiopo terakhir berada di rumah Leonarda. Karena merasa curiga dan merasa ada kejanggalan, saudara Virginia pun melapor ke pihak kepolisian. Dalam penyelidikan kepolisian, semua fakta-fakta menuju kepada Leonarda, sehingga ia pun ditahan dan diinterogasi. Dalam interogasi polisi, Leonarda menampilkan ekspresi wajah tak berdosa, seakan ia merasa bangga dengan semua kejahatannya. Ia menjelaskan dengan gamblang semua perbuatannya, sampai ke hal-hal yang mendetail. Leonarda meninggal pada tahun 1970,
setelah sebelumnya menghabiskan masa tahanan selama 30 tahun di balik jeruji besi dan 3 tahun di rumah sakit jiwa.